Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita yang tak terhingga. Masih Allah berikan kepada kita kesehatan, umur yang panjang, dan juga kesempatan kita bisa hadir di majelis yang mulia dan penuh berkah ini. Yang paling patut juga kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama yang juga masih Allah anugerahkan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan nikmat iman, Islam, ibadah, dan menuntut ilmu agama ini terus Allah sampaikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, serta para pengemban dakwah risalah Nabi Muhammad hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah Nabi, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah di hari kiamat kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapat syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan kita semua bisa masuk dan berkumpul dalam surganya Allah beserta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, ibu-ibu rahimakumullah, sekarang kita sudah masuk di bulan Zulqa'dah, ya. Bulan depan sudah masuk bulan Zulhijjah dan juga bulan Muharram. 3 bulan yang merupakan bulan-bulan suci, ya, dari 4 bulan suci dalam setahun, ya. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Mudah-mudahan di bulan suci ini kita memperbanyak amal soleh kita. Ini mengingatkan saja, karena di bulan suci itu bulan yang amal kebaikan dilipat gandakan lebih dari bulan-bulan biasa, ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa meningkatkan amal soleh kita untuk bekal kita nanti di hari akhirat. Dan juga di bulan suci ini, ya, di bulan Zulqa'dah ini banyak amal-amal, dan juga nanti di bulan Zulhijjah, ya, ada puasa, ada sedekah, ada zikir-zikir tertentu, ya. Mari kita memperbanyak amal-amal tersebut. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberi kekuatan untuk bisa mengamalkan ibadah-ibadah tersebut, dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah istiqomah terus sampai akhir hayat kita dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali pada kaji kita pada waktu yang lalu, ya. Ini kita pertajam, kita perdalam, ya. Selalu saya mengatakan bahwa mulai saat ini kita harus berpikir jauh, ya. Berpikir, ini namanya ilmu hakikat, ya. Berpikir jauh. Ilmu hakikat itu bukan dalam konteks tasawuf, ya. Ada ma'rifat, ada hakikat, ada tarikat, ada syariat. Bukan itu kita maksud. Yang kita maksudnya adalah kita harus berpikir mulai sekarang, berpikir cerdas. Orang berpikir cerdas itu adalah orang yang berpikir jauh ke depan. Ya, di dalam agama dinamakan inilah orang yang ulul albab, ya, orang yang cerdas, memandang sesuatu itu tidak pada zahir saja, tapi juga jauh pada hal-hal yang bersifat gaib, hal-hal yang bersifat batin, bahkan sampai menjangkau akhirat sana, jauh sekali. Nah, itulah yang mesti kita latih. Ini namanya orang-orang yang ulul albab, orang yang pikirannya jauh. Orang yang sudah berpikiran jauh itu, ya, itu segala sesuatu pasti positif, segala sesuatu pasti baik, ya. Jadi gitu. Jadi orang-orang yang berpikir pendek, zahir, cetek, itu memandang sesuatu apa yang nampak, ya, apa yang nampak. Padahal sesuatu yang nampak itu belum tentu benar, sesuatu yang nampak itu belum tentu baik, ya. Jadi gitu. Jadi ini mesti kita latih.
Ya, maka kalau dalam surat ketiga ayat 190 itu mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ya. Jadi penciptaan langit bumi ini dan seluruh yang ada di isinya, termasuk menciptakan segala macam peristiwa-peristiwa di langit dan bumi ini, itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Bukan sembarang akal, tapi akal yang jernih, yang jauh ke depan. Bukan hanya akal, tapi hati yang bersih juga. Gabungan antara akal dan hati. Ya, siapa itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa berzikir. Nah, di sini konteksnya di sini berzikir itu urusan hati. Ya, hatinya selalu ingat Allah. Yadhkurunallaha qiyaman, apakah dia dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Artinya segala kondisi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawat, dan dia menggunakan akalnya. Jadi ini zikir itu urusan hati, yang melihat segala macam peristiwa ini urusan akal, ini gabungan. Jadi berpikir jauh itu berpikir yang menggunakan akal dan hati. Ya, karena akal itu biasanya lebih cenderung pada hal-hal yang bersifat fisik, yang bersifat dekat, yang bersifat zahir. Tapi dengan digabung dengan hati, maka dia akan menjadi paduan yang bagus gitu loh. Jadi begitu. Ujungnya apa? Ujungnya apa orang yang seperti ini, yang sudah berpikir jernih ini? Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Di situ kuncinya. Ya, orang sudah berpikir jauh ke depan, berpikir hakikat kita tadi, selalu mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, enggak ada yang kau ciptakan, apakah berupa kejadian, apakah berupa peristiwa, apakah berupa sesuatu di alam semesta ini batilan, yang sia-sia, yang gak ada manfaatnya. Hatta keburukan sekalipun itu bukan sia-sia Allah ciptakan. Ya, pasti ada manfaatnya, pasti banyak kebaikannya, pasti banyak hikmahnya, hatta keburukan sekalipun. Allah menciptakan iblis itu kan buruk, tapi itu banyak manfaatnya bagi kita orang-orang beriman. Kalau nggak ada iblis, nggak ada setan, ya gimana kita bisa berjuang? Ya, dalam konteks kita sebagai hamba Allah gitu loh. Jadi begitu. Allah ciptakan neraka itu kan buruk, nggak bagus, tapi itu adalah bagian dari hikmah. Ya, kalau tidak ada neraka, mungkin manusia akan berpikir bebas seenaknya, nggak ada neraka ini, ya, nggak ada hukuman, nggak ada punishment, ya manusia akan, walaupun dia mungkin beriman kepada Allah, ya walaupun ada dalam orang-orang sufi itu yang mengatakan ya saya nggak peduli dengan tidak adanya surga dan neraka, itu kita bahas bab lain, itu udah levelnya tinggi. Ya, tapi kalau kita bahas ilmu Allah menciptakan neraka itu pasti ada sebabnya. Kita nggak usah ikut-ikutan sufi yang tingkat tinggi itulah ya, gitu loh. Ya, jadi gitu. Pasti ada sebabnya. Nggak mungkin Allah menciptakan neraka kalau nggak ada manfaatnya. Nggak mungkin Allah ciptakan surga. Jadi gitu. Hatta neraka itu sendiri Allah ciptakan untuk apa? Ya untuk kebaikan kita. Nah kira-kira gitu. Nah jadi oleh karena itu orang-orang yang berpikir cerdas itu nanti akan sampai pada kesimpulan, 3 kesimpulan. Satu, tidak ada yang Allah ciptakan di muka bumi ini yang sia-sia, semua ada manfaatnya, semua. Yang Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang sia-sia. Nah mulai sekarang kita harus berpikir begitu, berpikir jauh, enggak ada yang sia-sia, semuanya. Kehidupan kita dan kesulitan kita, penderitaan kita, ujian-ujian kita, semua Allah berikan tuh gak ada yang sia-sia. Itu semua untuk kebaikan kita. Ujungnya gak ada yang sia-sia Allah. Semua yang kau ciptakan. Ya. Jadi begitu. Jadi mulai sekarang mari kita berpikir demikian. Inilah namanya orang cerdas. Dan ini mesti dilatih gitu loh. Mesti dilatih. Nanti akan bahas bagaimana cara latihan. Mesti dilatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Mesti menjadi cara pandang kita, jadi pola pandang kita. Jadi setelah dilatih menjadi pola pandang. Jadi pola pandang itu menjadi cara pandang kita dalam melihat sesuatu. Jadi dalam menilai sesuatu itu jangan cetek banget gitu loh. Harus mulai jauh sekarang melihat sesuatu. Itulah orang yang cerdas itu. Nanti kok level yang tinggi namanya orang takwa. Ya, bukan orang beriman biasa. Ini orang takwa itu orang yang sudah cerdas berpikirnya.
jauh ke depan berpikirnya. Makanya orang takwa itu dijamin matinya pasti husnul khatimah, dijamin masuk surga langsung tanpa melewati neraka. Jadi gitu, dijamin hidupnya bahagia dunia akhirat. Kalau orang beriman saja jaminannya tidak 100%, karena orang beriman tuh ya kadang-kadang banyak berpikir cetek juga, masih bisa mengedepankan hawa nafsu. Kalau orang takwa tuh tidak. Jadi sudah betul-betul bersih dia, ilmunya, imannya itu udah kuat, nggak goyang-goyang lagi. Nah ini kita bahas lebih dalam. Jadi ini yang pertama. Nah yang kedua, orang yang berpikir cerdas sudah subhanak, maha suci engkau Allah. Allah akhirnya ini kata dia membersihkan Allah dari segala sifat-sifat yang nggak benar. Jadi kalau kita mengatakan kata-kata tasbih, subhanallah, itu artinya bukan, bahasa kita mungkin maha suci ya, tapi itu jauh lebih tinggi atau lebih luas daripada itu. Ya, katakan begitu kita mengatakan subhanallah itu berarti kita mengatakan apa? Segala sesuatu yang nggak pantas kepada engkau ya Allah nggak kami sandarkan gitu. Jadi kalau hanya disematkan disifati hal-hal yang pantas bagimu. Jadi kita membuang segala sesuatu yang tidak benar, yang banyak disandarkan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci engkau ya Allah dari segala macam hal-hal, sifat-sifat atau hal-hal yang nggak pantas disematkan kepada engkau. Kami buang jauh-jauh. Makanya orang yang cerdas itu, orang yang takwa, bahasa kita dulu yang kita bahas Ramadan itu adalah orang yang sudah bersih akal dan hatinya. Halo Bapak-bapak. Ya, jadi begitu. Jadi cerdas hatinya, pikirannya itu. Pada hal-hal yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan kita bahas di sini nanti. Jadi orang yang cerdas berpikir hakikat itu orang yang sudah bersih nanti hatinya ini terhadap hal-hal yang nggak pantas yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga itu nanti. Kedua di situ. Ya. Nah, yang ketiga adalah baru setelah itu apa? Ya, subhanak faqina adzabannar. Nah, ujungnya di situ. Ujungnya di situ. Jadi orang yang cerdas itu, orang yang berpikir hakikat itu akan sampai pada ya Allah jauhkan kami dari api neraka. Jauhkan kami dari hal-hal yang membuat kami masuk neraka. Jauhkan kami dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kami masuk ke dalam neraka. Nah, di situ kesimpulan akhirnya. Itu kesimpulan akhirnya. Baru nanti lanjutannya tentang iman. Nah, kaitannya itu apa? Rabbana innaka man tudkhil nar faqad akhzaita wa mal lidh-dhalimina min ansar. Nah, begitu. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Itu lanjutannya. Itu semua tentang hal-hal yang bersifat doa. Walaupun doa itu bukan sekedar di mulut doang, tapi sesuatu yang menjadi keyakinan dalam kehidupan. Nah, kita lihat dari surat 3 mulai dari 190, 191, 192 sampai 193. Nah, jadi balik kita kepada kaji kita. Jadi mulai sekarang mari kita ya berpikir tadi apa? Berpikir cerdas. Nah, modalnya ada 3. Untuk berpikir hakikat ini modalnya ada 3 Pak. Modalnya 3, tekniknya 3, manfaatnya pun nanti 3 gitu. Ini minimalnya. Jadi kalimat 3 itu bukan angka apa namanya? Angka yang tidak bisa ini. Bisa lebih. Tapi ini minimal modal utamanya gitu. Modal utamanya. Jadi mulai sekarang mari kita berpikir kepada anak kita. Mari kita latih anak kita tuh berpikir cerdas. Jangan cetek-cetek aja gitu loh. Ya, mari kita latih anak kita buka akalnya gitu. Dan melatih kita juga dalam memandang sesuatu, dalam melihat sesuatu. Jadi kalau kita sudah sampai berpikir cepat, sampai pada kesimpulan saya katakan tadi, sampai pada 3 kesimpulan itu. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, subhana, maha suci engkau ya Allah. Kau bebas dari segala sesuatu yang tidak pantas disematkan kepada engkau.
Maka itu salah satu modal untuk bisa sampai pada berpikir hakikat ini, kita harus ma'rifatullah, ya, mesti mengerti Allah gitu loh, ya, mendalami ilmu tentang Allah dan segala sifat-sifatnya. Ya, cuman kita tidak perlu bahas nanti apakah pakai sifat 20 kah, apakah pakai ya kalau istilah orang kawan-kawan apa namanya salafi, rububiyah lah, ya uluhiyah lah, ya dengan asma wa sifat, ya itu masing-masing lah, itu masalah teknis saja, itu masalah thariqah saja, cara bagaimana mendekati belajar tentang Allah itu. Tapi intinya ma'rifatullah, pengetahuan kita, penghayatan kita, pemahaman kita tentang Allah yang benar. Nggak jadi begitu. Jadi mulai sekarang kalau sudah begini, saya masuk langsung ke ujung, ya, masuk langsung ke ujung. Ketika kita sudah berpikir hakikat, tadi saya bilang, maka kita akan selalu berpikir positif, Pak. Selalu positif. Selalu positif. Positif dalam arti benar, ya, bukan positif dalam arti salah. Ada juga positif dalam arti salah gitu. Ini positif benar. Selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Ya, gimana nggak positif? Allah itu kan maha baik. Nanti kita masuk, Allah kan maha baik. Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana dengan segala macam kesempurnaan sifat-sifat yang lainnya. Bagaimana mungkin Allah menciptakan sesuatu, menjadikan sesuatu itu nggak bagus? Bagaimana mungkin? Nah, di sini logika itu masuk. Itu bedanya orang beriman dengan orang nggak beriman, atau sampai pada level itu bedanya. Orang beriman dia nggak percaya sama Allah. Dia percaya Allah sama Allah, dia nggak percaya. Bagaimana dia percaya Allah maha baik? Orang sama Allah pun dia nggak percaya. Bahkan dia pun nggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Misalnya kalau orang-orang kafir itu. Jadi begitu. Jadi balik kita pada yang pertama. Jadi orang yang apa namanya? Yang berpikir hakikat tuh jauh ke depan tuh selalu berpikir positif. Apa aja memandang positif. Ini mesti dilatih, Pak. Dan ini kan ilmu motivasi kan ini. Cuman bedanya mereka landasannya tidak iman gitu loh. Makanya kita nanti landasannya harus iman. Modal pertama landasan imannya mesti kuat. Ma'rifatullahnya mesti kuat. Jadi positifnya dikembalikan kepada yang maha hakikat. Siapa maha hakikat? Al-Haq. Siapa Al-Haq? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bilang sama orang kafir, what is the truth? Apa itu kebenaran? Nggak bisa mereka jawab. Kebenaran itu adalah ya apa itu al-haq? Ya Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam sifat dan ketentuannya. Jadi begitu. Jadi nggak mudah, maka kita segampangnya namanya truth itu ada al-haqqu mir rabbikum. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu pasti kebenaran. Segala yang sesuatu keluar dari Allah yang disampaikan oleh Allah pasti kebenaran. Sesuatu yang melekat kepada Allah pasti kebenaran. Tidak sulit kita mengatakan what is the truth. Tapi kalau kita bilang sama orang tidak beriman, sulit. Apa sih kebenaran itu? Apa kebenaran? Bingung mereka. Apa itu kebenaran? Nggak akan nyampe karena nggak bisa ditalar oleh sini. Jadi selalu berpikir positif dalam hidup kita. Nah, orang kalau sudah berpikir positif, apa efek-efeknya? Apa efek-efek kalau orang sudah berpikir positif? Hati tenang. Ya kan ada orang yang berpikir hati kan tenang. Yang bikin kita tidak tenang itu karena berpikir kalau gini gimana, kalau gini gimana, nanti kalau gini gimana. Banyak kali begitunya. Kalau-kalaunya banyak kali. Mulai sekarang ini mesti dilatih nanti. Ya tekniknya juga ada 3. Salah satu ya mesti dilatih, nggak bisa tidak. Jadi satu. Jadi efeknya apa? Orang akan selalu berpikir positif. Kesana-sananya, rentetannya ketika udah berpikir positif, hati tenang, damai, ujungnya akan bahagia. Dia akan optimis. Ya ujungnya fisiknya jadi sehat. Orang kalau dapat kan jadi badannya kan jadi sehat.
Orang sakit itu kan rata-rata gara-gara, ya kalau istilah mensana in corpore sana itu salah, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat itu salah, ya. Jadi badan sehat itu gara-gara jiwa yang sehat. Dalam jiwa yang sehat baru terdapat badan yang sehat. Dari selalu berpikir positif. Apa aja mulai sekarang nilai positif. Apa aja sekarang nilai positif. Tapi positif yang dikembalikan nanti kepada Allah. Itu ke modalnya maka benar. Ya, hatta kejahatan pun bisa jadi positif, Pak. Kalau kita melihat lebih jauh lagi, bisa jadi positif. Hatta kejahatan. Ya kalau nggak ada kejahatan, gimana kita bisa masuk surga? Betul nggak? Itu bagian dari tantangan kita. Maka dulu saya katakan kejahatan itu juga bagian dari ujian kita. Bagian dari ujian kita. Kalau Allah tuh baik, kenapa Allah ciptakan babi? Itu kan pertanyaan. Ya cetek banget tuh orang beriman nggak begitu, cetek banget pertanyaan itu. Kenapa ada LGBT? Kenapa ada iblis? Ya lalu ke sana. Kenapa ada neraka? Berarti ke sana ujungnya nanti semuanya. Ya, diciptakan itu, dibikin itu manfaatnya untuk keimananmu. Bukan manfaatnya itu untuk kau makan kan gitu babi itu. Ngapain diciptakan kalau nggak bisa dimakan? Emangnya semua ciptaan Tuhan harus kau makan? Hah? Halo? Emang semua ciptaan Allah harus kau makan? Itu kayu-kayu itu ciptaan Allah makan. Gigit kalau gitu. Itu beton-beton kan ciptaan Allah makan. Kan tidak semua ciptaan Allah itu kalau begitu banget. Jadi logika yang begitu tuh mudah kali matahkannya. Logika orang ateis, logika orang bodoh semua mudah kali matahkannya. Mudah kali matahkan logika-logika begini. Logikanya karena logikanya cetek banget begitu loh. Makanya kalau ada orang nanya nggak percaya Tuhan, buktikan Tuhan itu ada. Balik aja, coba buktikan Tuhan nggak ada, bilang balik lagi deh coba. Kenapa kita harus mau dikerjain orang? Kerjain balik atuh. Coba buktikan Tuhan tuh nggak ada. Kalau bisa kau buktikan Tuhan nggak ada, aku keluar dari Islam sandi. Bilang aja gitu. Paling mudah. Mana lebih mudah? Membuktikan Tuhan ada atau membuktikan Tuhan nggak ada? Lebih sulit membuktikan Tuhan nggak ada. Coba balik aja. Ngapain kita mau dikerjain orang? Ya kan nggak bisa dilihat, balikin. Apakah semua yang dilihat yang nggak bisa dilihat nggak ada? Balikin dia lagi. Nggak bisa disentuh. Apakah semua yang nggak bisa disentuh itu nggak ada? Balikin aja lagi. Kan gampang. Nah, kadang-kadang kita suka dikerjain orang. Balikin aja, kerjain balik lagi aja. Karena rohnya cetek banget begitu loh. Ya balik kita bareng tadi. Jadi yang pertama itu, mulai sekarang orang yang berpikir hakikat jauh itu pasti akan selalu positif memandang sesuatu. Positif aja. Hatta istri kita cerewet, positif lah. Ya, kalau nggak ada istri kita cerewet, mungkin nggak bagus begini kita kan gitu. Dengan cerewetnya dia kan jadi bagus kita. Jadi agak terjaga kita, ngerti nggak maksudnya? Mungkin kalau kita istri kita baik kali semua kita boleh senyum aja, mungkin kita jadi apa namanya? Jadi berbuat suka hati nanti kan gitu. Ada remnya juga kan, abang, nama gini bang. Oh, jadi hati-hati juga gitu sih. Oh bagus itu cerewet tuh. Ya cuman jangan bilang teruskan cerewet kode mantap kan ya, jangan pula kayak gitu. Ya jangan kayak gitu. Ya dia bagus itu bukan bagus bagi kita, bukan berarti apa namanya kau teruskan kayak gitu, enggak gitu loh. Senang kali nanti dia kan gitu. Jadi begitu memandangnya. Ya, orang berbuat dosa itu ada kebaikannya, tapi bukan bicara oh teruskan, bukan begitu cara menilainya. Ya, jadi begitu. Nah, balik pada kita yang tadi. Jadi orang yang selalu akan hati tenang apa saja. Anak kita sakit, ya bahkan anak kita bodoh, ya bahkan mungkin kurang ini, ya anak kita 5 kok 1 bagus 4 enggak gitu, ya nggak apa-apa. Ya, itu pasti bagus semuanya Allah ciptakan. Kenapa harus kalau cerdas-cerdas semua itu sombong pula kita? Mantap kan 5 anak aku jadi orang semuanya. Nah, ini doktor, ini profesor, ini apa? Sombong kita nanti.
Mungkin Allah jadikan 4-3 yang nggak benar, yang kurang gitu kan, supaya jangan sombong kita. Itu kan bagian dari manfaatnya juga. Dengan gara-gara itu kita menjadi, nanti ujungnya apa? Faqina adzabannar. Dengan ujungnya itu nanti kita tidak masuk neraka. Nah, itu ujungnya nanti, Pak. Itu kita bahas yang ketiga. Selalu berpikir positif. Apa aja sekarang kejadian, nilai positif. Tapi dengan landasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu loh. Ya tadi LGBT itu, oh itu positif, mainkan aja terus, bukan gitu maksudnya. Ya, itu tantangan bagi kita, tantangan bagi kau. LGBT itu tantangan bagi, itu ujian bagimu. Gitu. Semua orang punya ujian. Kau tantangan itu, ya itulah ujian bagimu. Sudah, kau harus menghindar. Itu penyakit, itu nggak benar. Dari mana kita tuh negatif? Ya Allah bilang dalam Al-Quran, Nabi sampaikan dalam hadis. Itu pertama. Ya, jadi selalu berpikir positif. Yang kedua, kalau sudah berpikir positif, ya, apa manfaatnya setelah kita berpikir positif? Kita satu, yang kedua, setelah kita selalu berpikir positif, nanti ujung yang berikutnya adalah hati kita juga akan tenang. Ya, manfaatnya hati kita akan tenang, damai gitu, damai, asik. Ya walaupun ini proses gitu loh. Orang tenang tuh bukan berarti orang gak ada masalah, tapi orang tenang tuh orang yang setiap ada masalah tidak mengganggu dia gitu loh, dan dia selalu bisa selesaikan. Kadang masalah itu, Pak, ya makin kita tekuni makin stres kepala kita. Kadang-kadang perlu juga kadang-kadang ditinggalkan, nggak apa-apa, pending dulu. Makin kita terlibat masalah makin sakit kepala kita, bisa begitu. Jadi selalu berpikir positif. Yang kedua adalah efeknya apa? Kita akan tenang. Nggak ada yang bisa mengganggu kita, Pak. Nggak ada yang bisa mengusik kita. Nggak ada yang bisa memprovokasi kita. Hatta setan sekalipun. Ya tentu saja dengan pertolongan Allah nanti. Ya kalaupun terprovokasi sedikit, ya cepat kita baliknya. Ya nggak ada yang bisa memprovokasi kita. Ya karena ketenangan kita itu, karena kecernihan kita itu, nggak ada yang bisa memprovokasi. Biasanya orang stres, orang takut, orang ini kan mudah diprovokasi. Kan gitu. Tapi kita nggak ada yang bisa memprovokasi kita. Temenkah, kawankah, keadaankah? Apa lagi? Setankah? Nggak ada yang bisa memprovokasi kita. Dia orang berpikir jauh itu nggak bisa diprovokasi, Pak. Jadi yang bisa diprovokasi itu orang-orang yang berpikir pendek, berpikir negatif. Orang yang berpikir positif itu nggak bisa diprovokasi karena ketenangannya dalam mengambil keputusan, nggak buru-buru, tenang dulu, dihitung dulu, diapa dulu, diukur dulu, dipertimbangkan dulu, dicek baik buruknya. Itu orang berpikir hakikat itu. Nggak bisa diprovokasi dengan suami kawin lagi. Itu mah cetek itu, Bu. Cetek tuh, Bu. Mantap nggak, Bu? Ya, mulai sekarang, Bu, ya. Bapak-bapak senang kali kalau yang begini-gini. Nah, jadi begitu, Pak. Nggak ada yang bisa memprovokasi kita. Ini bikin ketenangan, jadi kuat kita. Jadi hidup tuh firm nanti, jalan tuh lurus, kan nggak bisa kita diprovokasi orang. Yang bisa mempengaruhi kita hanya Allah. Yang mempengaruhi dalam konteks kebaikan, orang-orang beriman dan sebagainya. Ya, itu provokasi pada kebaikan, propaganda kepada kebaikan, nggak apa-apa. Nah yang ketiga, ujungnya, ya ini ujungnya tadi adalah orang seperti itu, faqina adzabannar tadi ujungnya. Ini orang insya Allah nggak akan berbikin dosa, akan jauh dari dosa. Orang ini ujungnya insya Allah jauh dari neraka, jauh dari keburukan, jauh dari kesalahan. Nah tiga ini manfaatnya. Ini kan orang-orang seperti ini berarti orang apa? Ini kan orang bahagia, selamat, sukses dunia akhirat. Nah ke ujung tadi apa?
faqina adzabannar. Apa arti faqina adzabannar? Bu, doa tuh jangan minta surga doang, Bu. Harus jauh dari neraka, itu lebih penting. Karena minta surga doang nanti dimasukkan surga, tapi sebelum surga bisa nyemplung dulu ke neraka. Maka dalam Al-Quran hampir gak ada doa untuk masuk surga tuh, gak ada yang jauh neraka. Ada satu lah yang tentang surga itu, ya, itu doa Nabi Ibrahim. Nah, ini pun disebut pewaris, bukan masuk surga. Jadikan aku orang yang pewaris. Nah, pewaris itu berarti udah betul langsung, nggak ada masukkan ke surga maksudnya. Tapi jauh penting, karena kalau udah orang bilang masuk surga doang, ya kan kau minta surga, ya aku masukkan ke surga. Tapi karena dosa kau banyak, ya kau ke neraka dulu kan gitu. Mau kita kayak gitu? Makanya orang takwa itu nggak akan masuk neraka, dia langsung surga. Ya gitu Bu ya. Jadi jangan minta masuk surga doang, tapi jauhkan neraka. Waqina, maka doanya kan gitu kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena wa fil akhirati hasanah itu bisa udah ada surga di dalamnya. Udah ada surga di dalamnya. Maka dikunci lagi. Benar-benar apa? Wa qina adzabannar. Hisab yang mudah itu masuk dalam wafil akhirati hasanah. Tidak kena huru hara nanti di kiamat sana, itu berarti bagian dari wafil akhirati hasanah. Ujungnya masuk surga, wafil akhirati hasanah. Tapi tetap jangan sampai masuk surga. Nah, jadi orang yang berpikir jauh itu insya Allah jauh dari neraka. Apa artinya jauh dari kesalahan, jauh dari dosa-dosa, jauh dari jalan yang menuju neraka. Nah, inilah yang harus kita cari dalam kehidupan ini, yang kita lakukan. Jadi manfaatnya tadi apa? Satu, apa tadi manfaatnya? Selalu berpikir, ini maksudnya tadi. Ini maksudnya apa? Inilah maksudnya yang saya katakan tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Berpikir positif. Kedua apa? Tenang, ya, bersih, lurus hidupnya. Tidak bisa diprovokasi. Tidak bisa diprovokasi. Ya, tidak bisa dipengaruhi dalam konteks yang tidak benar, tapi dia bisa dipengaruhi pada hal-hal yang benar, pada hal-hal yang baik. Baru ujungnya dia jauh dari api neraka. Ya, jauh dari api neraka itu artinya jauh dari keburukan, jauh dari kesalahan yang fatal, jauh dari setan, jauh dari kekafiran, jauh dari kesesatan, dan seterusnya. Oke, itu manfaatnya. Inilah yang menjadi tujuan kehidupan kita. Mulai sekarang mari kita berpikir sekarang positif, selalu positif dalam memandang sesuatu. Nah, sekarang modalnya apa? Nah, ini yang penting modalnya. Untuk bisa berpikir harus ada modalnya. Nggak bisa nggak akan kita bisa berpikir positif dalam konteks yang benar kalau nggak ada modalnya. Orang kafir juga ada banyak yang berpikir positif, tapi positif dalam arti sempit. Positif dalam arti sempit. Dia menganggap agamanya benar, itu kan positif juga itu, tapi agama yang salah. Coba lihat Pak ya, coba iseng-iseng ya. Tapi ini harus orang iman yang udah kuat dulu, jangan iman yang cetek-cetek, bahaya. Ya, coba lihat ceramah-ceramahnya tanda petik ya pendeta-pendeta itu, bagus-bagus Pak, bagus-bagus, motivasinya bagus-bagus itu. Ya, cara dia memotivasi itu bagus, dia membuat mereka orang-orang kafir itu jadi nyaman juga dalam kekafirannya. Jadi selalu berpikir positif. Jadi begitu. Mereka menganjurkan juga berpikir positif, tapi positif yang arti sempit. Sumbernya udah salah gitu loh. Sumbernya udah nggak bener. Modalnya udah nggak bener. Modalnya udah nggak bisa. Makanya positifnya positif cetek juga, tidak sampai positif yang jauh gitu loh. Tidak sampai positif yang pada akhirat kan begitu. Ya cetek juga positifnya. Kenapa? Sumbernya udah salah.
fondasi keimanannya sudah salah, fondasi kebenarannya juga salah gitu loh. Ya efeknya juga akan salah semuanya. Kita kalau kena musibah harus sabar, katanya begitu, sabar juga. Percaya Tuhan ini akan menolong kita, pasti ditolong. Gitu juga sama Pak, sama. Ya lihat, mana yang ini harus orang imannya kuat, kalau ini jangan terpengaruh nanti. Imannya udah goyang-goyang gini ya, ya. Jadi begitu. Jadi secara kulit-kulitnya mereka bagus juga. Cuman karena sumbernya salah, ya ujungnya akan salah. Ya, jadi modal pertama itu adalah apa? Ma'rifatullah. Kita harus benar imannya sama Allah, harus benar. Modal pertamanya ma'rifatullah. Iman pertama malu udah benar. Kalau nggak benar nggak bisa sampai pada level ini. Makanya subhanak tadi itu, maha suci engkau ya Allah itu, ya, itu menunjukkan orang yang sudah sampai pada subhanallah itu sudah, oh, tingkat imannya udah benar itu. Tingkat imannya sudah benar itu, sudah sampai pada tingkat itu. La ilaha illallah subhanallah. Imannya udah benar itu. Begitu kata-kata subhanallah. Kita membersihkan Allah dari segala macam hal-hal yang nggak pantas. Kok kau bikin aku kayak gini Tuhan? Nah, itu udah bukan subhanallah itu. Kok bisa terjadi begini Tuhan? Itu nggak subhanallah itu. Subhanallah nih, mantap nih kau ya Allah, hebat kali engkau nih Allah, kira-kira begitu. Ya ma'rifatullahnya bener. Ya orang kafir gimana, bagaimanapun berpikir positif, karena tidak dilandaskan kepada yang benar, ya jadi salah ujungnya nanti. Paling baiknya sebentar, tapi ujungnya dia akan salah, ujungnya akan buruk. Baiknya sebentar doang. Kalau kita nggak baik, baiknya di sini, besok baik, ujungnya pun baik. Halo ibu-ibu, nanti tuh ibu-ibu, ini dulu dikerjakan. Nah, ini nggak berpikir hakikat juga nih, berpikirnya cetek juga gitu loh. Itu nanti dikerjakan. Ya, masa ustadznya pengajian, ibu-ibu diskusi di sana, ustadz ini bagus, tapi ini lebih bagus lagi karena ustadz ini pergi gitu loh. Nggak bisa dengar lagi. Kalau itu kan nanti bisa pending. Ya kecuali kalau ada orang mau apa namanya darurat di situ, oke, itu yang itu dulu kan gitu kan tidak darurat. Nah, ustadznya juga terdistraksi gitu loh, dengar yang begini terdistraksi. Yang mau disampaikan jadi hilang dia nanti, jadi gitu. Ya, jadi yang kedua. Jadi yang pertama dari apa? Ma'rifatullah. Jadi keimanan kepada Allah yang benar gitu loh. Keimanan kepada Allah yang benar terhadap segala macam sifat-sifatnya, terhadap ketentuannya. Jadi yang namanya hak itu yang pertama modalnya imannya harus kuat. Imannya harus kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak kuat nggak bisa. Makanya kita belajar terus tentang Allah. Ya belajar tiga. Pertama belajar tentang Allah dengan segala macam sifat-sifatnya. Itu harus belajar kita tuh. Ma'rifatullah itu kan tiga. Belajar tentang Allah dengan segala macam sifat-sifatnya, segala kehebatan dan kesempurnaannya. Nah, kita harus belajar itu. Ya apakah menggunakan apa tadi? Menggunakan apa? 20 sifat. Ya, sifat yang wajib dengan sifat yang jaiz gitu, dan sifat yang mustahil itu silakan, itu mah teknik saja. Apa kita menggunakan pendekatan 99 nama Allah, ya, terserah, itu masalah pendekatan saja. Nggak usah ribut dalam urusan-urusannya begini. Ya, jadi kadang-kadang ribut padahal ini tidak prinsip. Sudahlah, kalau pendekatan pendekatan 20 sifat Allah, sudah silahkan, toh juga ujungnya pada subhanallah juga. Ujungnya apa? La ilallah ada gitu. La ilallah dan subhanallah, itu ujungnya begitu. Alhamdulillah, Allahu akbar, itu juga hanya. Kecuali kalau belajar itu ujungnya tidak yang seperti ini gitu loh. Ya, jadi nggak usah bertengkar urusan gitu Bu ya. Yang biasa belajar sifat 20 mah enggak, silakan mainkan. Yang belajar tentang
9 sifat Allah, 99 sifat Allah, sudah silakan. Ini semua ma'rifatullah. Ini semua cemen-cemen, banyak bertengkar urusan gini. Apakah di aras tuh begini? Apain bertengkar urusan begini? Udah dulu sudah dipelajari oleh para ulama. Banyak bertengkar medsos kita. Aduh, ngeri kita nih. Bertengkar urusan kita. Oke, jadi yang pertama apa tadi? Ma'rifatullah. Ya Allah dengan segala sifatnya. Ya, termasuk ma'rifatullah yang kedua adalah hal-hal yang tidak pantas terus juga kita pelajari, yang tidak pantas disematkan kepada Allah. Itu bagian dari ma'rifatullah juga. Sifat-sifat yang nggak pantas, sifat-sifat yang nggak ini, kita belajar juga. Jangan hanya sifat-sifat yang nggak pantas disematkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nggak tahu, Allah nggak ini, Allah kurang mantap. Oh, itu nggak bisa itu. Makanya kata-kata subhanallah itu lengkap semuanya di situ. Di situ ada la ilaha illallah. Di situ ada nanti apa namanya? Alhamdulillah. Di situ ada Allahu Akbar. Itu hebatnya subhanallah itu. Gimana kata subhanallah itu? Makanya dua kalimat yang paling dicintai Allah itu apa? Dua kalimat, subhanallahil azim, subhanallahil hamdi, subhanallahil azim. Butuh dahsyat kalimat itu. Ya, jadi gitu. Nah, yang kedua, ma'rifatullah itu ya hal-hal yang nggak pantas itu harus kita belajar gitu. Mana yang nggak pantas yang disematkan kepada Allah. Jangan sampai mulut kita subhanallah, tapi banyak hal yang buruk yang nggak pantas kita sandarkan kepada Allah. Itu yang kedua. Ya. Nah, yang ketiga, ma'rifatullah itu ya tidak menyandarkan sifat-sifat yang sempurna itu kepada selain Allah. Ini ma'rifatullah 3, Bu. Jadi begitu. Ya, satu belajar Allah dengan segala macam sifatnya. Yang kedua apa tadi? Belajar tentang hal-hal yang tidak pantas disandarkan kepada Allah. Yang ketiga, menghindarkan segala macam sifat kesempurnaan itu kepada selain Allah. Ini 3, ini ma'rifatullah, ini 3 kita belajar ini. Maka ada sampai berlebihan ya menyandarkan sifat itu kepada manusia, hatta Nabi sekalipun. Karena ada sampai berlebihan, setan tuh main tuh di situ nanti. Setan tuh main di situ nanti. Bisa di apa? Di misleadnya kita, di apa namanya? Disesatkan kita di situ. Ya, jadi ma'rifatullah belajar apa, Bu? Satu, ma'rifatullah itu. Yang satu apa? Belajar Allah dengan segala macam sifat-sifatnya. Yang kedua, belajar hal-hal yang tidak pantas. Juga harus belajar gitu. Banyak halnya. Kadang kalimatnya sama, tapi bisa berbeda dia untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nggak pantas. Lalu yang ketiga, segala macam sifat itu ya kita pelajari juga, kita jauhkan dari selain Allah. Makanya menjadi hebat. Nah, ini modal pertama, ma'rifatullah. Ini mesti belajar, kalau nggak belajar nggak bisa. Nah, yang kedua, ya modal yang kedua ya untuk bisa berpikir hakikat itu mesti tahu Quran dan Sunnah, Bu. Belajar juga kita. Karena ilmu hakikat itu semua ada di sini, Al-Quran dan Sunnah. Maka saya bilang kemarin, ilmu hakikat itu nggak ada bisa dalam akal nggak nyampe. Dia ada dalam wahyu. Apakah Al-Quran, apakah Sunnah yang sahih atau minimal hasan yang disepakati. Kalau ada ikhtilaf sudahlah, nggak usah kita bahas itu cetek kecil tuh. Ikhtilaf itu furu, nggak apa namanya, nggak gara-gara itu kita tercemar. Ya, nggak akan gara-gara itu kita tercemar, nggak gara-gara itu masuk neraka kita. Itu yang kedua. Jadi modal yang kedua harus semua dikembalikan kepada wahyu, apakah Quran. Itu berpikir hakikat tuh gitu. Makanya saya bilang tadi, kalau cuma berpikir positif doang, landasannya tidak, karena bisa jadi ya Al-Quran itu menyatukan sesuatu itu buruk. Logika kita berpikir positif itu salah jadinya logika kita.
Ya tadi yang logika yang terbalik-balik itu, yang tadi babi itu kan cerita ketukan kan bagus, ngapain pula dia lah. Terus babi itu positifnya apa? Dia ternyata begini begitu, nggak ada urusan. Pokoknya Allah bilang itu haram kecuali darurat. Sudah, apapun logikanya, apapun penelitiannya, apapun sainsnya, kalah semuanya itu. Karena ilmu kita mengatakan, ya tadi hakikat itu ilmu Allah lebih tinggi daripada, jauh daripada ilmu manusia. Manusia ini cetek banget ilmunya. Jadi modal yang kedua untuk bisa mencapai hakikat itu harus kembali semuanya kepada wahyu. Itu modal yang kedua. Ya. Jadi gitu. Mulai sekarang ya belajarlah Quran, belajarlah hadis. Nah, yang ketiga, modal yang ketiga itu adalah untuk bisa kita sampai pada ilmu hakikat yang saya katakan tadi ini. Baru pada namanya modelnya yu'minuna bil ghaib wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi menilai sesuatu itu harus sampai pada ujung, pada akhirat. Harus pada akhirat. Itulah ujung dari hakikat itu ya akhirat, Pak. Dunia ini nggak hakikat. Ujung pada hakikat itu apa? Jadi apa yang baik bagi akhirat pasti baik bagi kita. Apa yang baik di akhirat pasti baik bagi kita. Apa yang buruk di akhirat pasti apa? Buruk untuk kita. Nah, jadi begitu. Makanya mulai sekarang, makanya orang-orang yang hebat tuh mintanya itu di dunia ini kadang-kadang malas orang tuh minta. Kenapa? Ini minta di dunia ini banyak buruknya kan, makanya orang nggak mau minta di dunia. Walaupun kita ya Rabbana atina fid dunya lumayan lah. Kadang-kadang mereka pun walaupun nasarah kadang-kadang mereka nggak mau minta. Kenapa? Bisa jadi efeknya buruk nanti. Begitu mereka. Kalau kita enggak lah, level kita. Kalau kita minta uang baik nggak, Bu? Uang baik nggak? Belum tentu. Saya bilang baik. Belum tentu, saya bilang baik. Minta kekuasaan baik nggak, Bu? Belum tentu. Minta surga, udah pasti baik. Jauh dari neraka, udah pasti baik. Makanya kalau kita minta surga, minta jauh neraka, minta hidayah, baik nggak? Pasti dikasih. Kalau kita serius mintanya. Tapi makanya kalau kita minta dunia, Allah kadang nggak kasih. Makanya kalau kita berdoa nggak dikabulkan, nggak apa-apa, it's okay, karena baru banyak, karena belum itu bagus. Kalau kaitan halal dengan dunia, makanya Nabi itu Allah itu tidak menspesifikkan, pokoknya apa? Fid dunya hasanah. Kalau nggak dikasih berarti sudah, jangan-jangan itu nggak hasanah sama kita. Kalau dikasih belum juga hasanah juga, bisa jadi ujian. Hati-hati juga. Jadi kalau kita minta dunia nggak dikasih, bisa jadi nggak baik. Kalau dikasih belum tentu hasanah juga, bisa jadi ujian. Minta mobil, minta apa lagi? Pengen kawin lagi. Macam-macam lah. Jadi yang ketiga, yang hakikat modalnya apa? Pokoknya ukurannya apa? Akhirat. Begitu akhirat, nah jadi kebaikan yang sungguhnya, kebenaran itu di akhirat penentuannya. Yang saya bilang kemarin, ya Bu, yang saya bilang kemarin, sholat dua rakaat subuh, berapa nilainya? Coba, bisa kita buktikan di dunia itu? Nggak bisa. Tapi di akhirat bisa kita buktikan? Bisa. Bisa kita buktikan. Jadi begitu, ketahuannya di akhirat. Jadi segala macam hak tuh semua nanti ketahuan di akhirat. Makanya orang takwa itu wabil akhirati hum yuqinun, bukan sekedar yu'minun, mereka yuqinun. Karena akhirat itu pasti. Jadi 3 modal. Jadi apa, Bu? Satu apa? Ma'rifatullah. Kedua, kembalikan pada wahyu modalnya. Yang ketiga apa? Berfikirnya harus sampai akhirat. Di segala sesuatu ukurannya akhirat. Baikkah, burukkah, apakah, semua ukurannya akhirat.
Maka saya bilang dulu Bu, ya kalau kita menimbang salah satu sifat orang takwa itu, saya bilang dulu, nah, salah satu sifat orang takwa apa? Segala sesuatu itu ditimbang selalu akhirat. Ini bagus nggak buat akhiratku? Ini buruk nggak buat akhiratku? Begitu baik dia kerjakan, begitu buruk dia tinggalkan. Nah ini 3 modal. Ya, kalau kita begini modalnya, insya Allah sampai kita kepada hakikat tadi. Nah sekarang caranya gimana? Tekniknya gimana? Yang pertama mesti dilatih, berpikir ini mesti dilatih. Nggak bisa enggak Bu, mesti dilatih. Mulai sekarang dilatih. Makanya dalam bahasa Al-Quran orang begini namanya apa? Tafakur. Tafakur itu sesuatu yang diulang-ulang, makin lama makin dalam, maka namanya tafakur. Jadi wazan tafa'ala itu sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang, makin lama makin hebat. Makanya belajar tuh namanya dalam bahasa Arab namanya apa? Ta'allam. Belajar itu ta'allam. Alima mengetahui, allama mengajarkan. Ta'allama itu belajar tuh, taunya pelan-pelan, lama-lama terus proses, lama-lama. Tafakur tuh terus makin lama makin dalam, namanya tafakur. Maka teknik pertama itu kita harus rajin tafakur. Ya, mesti dilatih. Ya, melatih diri kita juga melatih. Ya, saya bilang tadi anak-anak kita harus dilatih, anak kita berpikir jauh. Pengennya begini, latih. Nah, ya, latih begitu. Coba, nah, gimana? Hidup kita ini sebentar, kita akan kita latih anak-anak bergaul pun jangan terlalu sok nanti dia gitu loh. Ya. Kalau sudah 50 tahun ke atas, oke, langsung berpikirnya bisa akhirat full. Kalau anak-anak muda kita berpikir akhirat, oh saya nggak nyampe dia. Untuk anak-anak muda kita berpikirnya seimbang aja dulu. Nah, kita nih hidup bukan hanya di dunia, di akhirat. Oke, nggak apa-apa kita ngejar dunia, tapi ingat bahwa kita akan hidup nanti di akhirat selamanya. Jangan tinggalkan akhirat, karena akhirat ini adalah nanti yang sesungguhnya. Jadi pelan-pelan gitu loh. Jangan sampai anak kita baru bagus sedang happy-happynya itu jigrak-jigrak nanti nggak nyampe akalnya. Tapi perlu keseimbangan nanti untuk anak-anak muda. Udah kita nih udah senior udah di atas 50, ini udah berpikir akhirat full, dunia cetek sudah. Jadi kalau untuk anak-anak, oke, silakan dunia, jangan tinggalkan akhirat. Karena juga itu diingatkan selalu. Jadi yang pertama mesti latihan. Latihan apa? Latihan berpikir jauh. Latihan itu namanya tafakkur. Kedua, setelah tafakkur, jadikan jadi cara pandang. Mengukur sesuatu harus dengan begini. Jadikan cara pandang. Istilahnya sudah menjadi kesadaran gitu. Jadi sekarang cara pandangnya udah begitu. Mengukur segala sesuatu balikkan ke sana. Ini bagus nggak buat akhirat kita? Nah, selalu begitu. Cara pandang, mulai sekarang cara pandangnya begitu. Jadi jernih kita melihat sesuatu sekarang ini. Ini berat Bu, bukan mudah. Menjadi suatu kesadaran. Jadi setelah dilatih, lama-lama menjadi sadar. Tanpa latihan nggak akan muncul kesadaran. Sadar itu berarti apa ya? Semacam udah refleks dia. Refleks itu apa sih bahasa kitanya? Otomatis. Ya kibar orang olahraga. Ya, kalau udah terlatih udah otomatis dia. Merem aja udah geraknya ada refleks. Kayak main bulu tangkis itu, Ustaz Halim, Ustaz Pak Edi, ya kan? Jago-jago itu kan udah langsung begitu. Kalau kita kan gimana caranya, masih banyak mikir karena nyangkut out gitu kan. Udah terlatih jadi kesadaran dia. Kesadaran itu otomatis. Kalau udah sampai otomatis udah hebat nih, Pak. Otomatis itu apa sih bahasa kitanya? Tanpa dipikir lagi, kira-kira gitu. Jadi nggak ada proses apa? Udah tanpa ada proses. Kalau yang tadi kan harus apa namanya, berusaha dulu. Ini harus gini. Pikir dulu. Ini gimana? Jadi kali-kalinya agak lama. Kalau yang pertama itu, yang kedua tuh udah singkat kali-kalinya. Udah nggak jauh lagi. Kalau mungkin orang berpikir tafakur 1 jam, mungkin kita 2-3 detik dapat. Bahkan mungkin lebih kecil daripada itu. Begitu kejadian sesuatu langsung kita dapat kita ujungnya langsung. Sampai kita di ujung sana. Baru melihat itu kejadian. Paham gak maksudnya? Ya, jadi melihat sesuatu itu udah langsung kita udah nyampe langsung kita ke sana. Jadi tanpa proses tafakur lagi gitu. Dia udah otomatis.
Jadi waktunya sudah lebih pendek, bahkan mungkin sangat pendek sekali. Itu yang dikatakan orang refleks. Nah, itu udah sampai pada kesadaran, masuk mendarah daging. Yang ketiga, prosesnya menjadi keyakinan, yang paling penting, menjadi yakin. Yakin. Itu udah yakin tuh berarti sudah tingkat tinggi. Udah yakin tuh. Ya, kalau tadi istilah saya mendarah daging, ini apa? Di lebih tinggi mendarah daging tuh sampai ke sumsum, kira-kira gitu. Apalagi namanya yakin. Jadi latihan terus sampai apa? Pada tingkat apa? Kesadaran. Nah, kalau udah keyakinan tuh bahasa kita, kalau sadar tuh kan berarti ketika masa istilah tidurnya bener, kira-kira begitu. Bu, tidurnya aja orang-orang yang soleh nggak bisa digoda setan, tidurnya doang. Tidurnya nggak bisa digoda. Mimpinya itu bener. Kalau mimpi kita, mimpinya aja bener, Pak. Kalau kita mimpinya apa? Ngaco. Mimpinya bener mereka, Pak. Jadi setan tuh nggak bisa masuk dalam mimpinya. Nah, begitulah. Kalau kita kan masih dalam kondisi sadar, setan nggak masuk. Tidur masih bisa setan masuk. Ya tidur sudah bisa masuk. Makanya mimpi orang-orang dulu tuh bener gitu. Ya walaupun tidak boleh dijadikan dalil, itu saja. Buat dia boleh, tapi nggak boleh diajarin, nggak boleh jadi dalil, nggak boleh. Yang boleh jadi dalil itu Al-Quran, Sunnah. Maka mimpi-mimpi orang soleh itu, walaupun kadang-kadang Pak ya, suka dalam buku-buku, dalam apa, sering dinampakkan tuh Pak ya, mimpi orang-orang soleh itu sering dijadikan apa, tanda petik memperkuat dalil. Jadi bukan jadi dalil ya, tapi apa? Memperkuat dalil, bukan jadi dalil. Ingat nih, mimpi apalah namanya, dia memperkuat dalil, bukan menjadi dalil. Apalagi sampai bertentangan dengan dalil, itu dibuang, itu udah setan tuh. Karena masuk yang tadi kan, ukuran hakikat itu apa? Al-Quran dan Sunnah, gitu loh. Quran Sunnah nggak bisa. Ini sering saya katakan, jadi kadang-kadang ada orang mimpi di dalil, gimana jadi bila dalil? Sehebat apapun dia, sesoleh apapun dia, sewali apapun, apa wali kutub, tah wali apalah namanya itu, tetap mimpi itu mereka itu nilainya jauh di bawah dalil. Dia hanya memperkuat dalil. Sesuai dengan dalil, tambah kuat dalil itu. Begitu berbeda dengan dalil, kalah mimpi itu. Paham maksudnya? Paham Bu? Nah jadi gitu. Jadi sampai menjadi suatu keyakinan. Kalau udah sampai keyakinan, bersyukurlah Pak. Ya, satu menjadi satu sampai menjadi keyakinan. Dan jadi butuh apa tadi? Butuh latihan. Nah jangan sampai yakinnya itu nanti kalau udah mati. Makanya orang semua mati itu yakin Pak, karena sudah masuk pada alam, bukan alam gaib, alam hakikat. Kalau tadi kan apa? Ilmu hakikat. Begitu mati masuk dalam alam hakikat. Ya udah pasti orang yakin. Ya gitu. Jangan sampai dalam Al-Quran itu begitu. Kalau udah sampai udah mati ya sudah. Begitu yakin, masalahnya begitu yakin langsung nengok neraka. Habis itu, ya, la tarunnahal jahim, submalatunahal ainal yakin. Habis itu masuk neraka, ya nggak ada gunanya yakin. Ya udah pasti orang semua yakin. Jadi kalau kita udah yakin Pak, nah ini saya bilang tadi, orang kalau udah yakin tadi saya begitu, sudah sampai pada ilmunya, udah sampai pada alam hakikat. Jadi sebelum mati dia sudah yakin. Kalau orang mati dulu baru yakin. Kalau kita enggak, sebelum mati kita sudah yakin. Sampailah kita pada ilmu itu. Paham maksudnya? Ya walaupun di proses sampai tingkat sadarnya udah bagus sekali Pak. Sampai tingkat apa tadi? Sampai tingkat kita latihan itu udah bagus sekali lah. Ya, teman ini kita perlu belajar. Bukan berarti saya udah yakin ya, kita juga belajar. Saya juga baru kadang sadar, kadang enggak juga gitu loh. Mudah-mudahan lebih banyak sadarnya.
Makanya orang takwa itu bukan berarti orang nggak bisa salah. Yang saya bilang tadi, bisa salah, tapi begitu salah cepat dia sadar. Begitu salah dia pendek, dia berpikir, terjerumus dia, langsung dia sadar. Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itulah surat 3 ayat 133, 34, 135. Nah, inilah kita belajar, Pak. Insya Allah kalau seperti ini, saya bilang tadi, apa yang dapat tadi? Selalu berpikir positif. Positifnya landasannya apa? Quran. Landasannya apa? Yang relatif Allah. Landasannya Quran hadis. Landasannya akhirat. Itu landasannya. Ya, landasannya apa? Allah, Quran hadis, akhirat. Itulah landasannya. Akan selalu berpikir positif. Kedua, orang ini apa? Akan firm dalam kebenaran. Hatinya tenang, hatinya stabil pada kebenaran, pada kebaikan. Nggak akan bisa dipengaruhi pada hal-hal yang buruk, pada hal-hal yang salah. Baru ketiga, apa manfaatnya terakhir? Ketiga, orang ini akan selalu jauh dari kesalahan, jauh dari jalan-jalan neraka, jauh dari dosa-dosa besar, jauh dari hal-hal yang bersifat fatal, baik untuk kehidupan dunianya apalagi kehidupan akhiratnya. Nah, ini tambahan kita untuk mempertajam yang kemarin. Ya, cuman ingat lagi ya, cuman apa tantangannya apa dulu, Bu? Ada 3. Satu apa? Hawa nafsu. Ya, hawa nafsu ini tantangan, ingat dulu ya. Makanya orang takwa tuh mesti mengendalikan hawa nafsu. Kedua, tantangan kedua adalah nikmat dunia. Nikmat dunia ini tantangan, termasuk tantangan. Karena gara-gara nikmat dunia ini biasanya kita jadi berpikir pendek. Gara-gara nikmat dunia ini kita nggak cerdas lagi. Orang yang cinta dunia itu orang bodoh, Pak. Begitu. Baru yang ketiga, tantangan ketiga yang suka menghambat itu adalah dosa. Jadi mengapa orang berpikir cetek itu gara-gara apa? Kebanyakan dosa. Kenapa? Dosa itu kan bikin hati apa? Bikin hati apa namanya? Hati itu hitam, hati itu bintik-bintik. Begitu bintik-bintik dia nggak sensitif lagi. Banyak dosa, pikiran pun jadi nggak sensitif. Ya, nggak sensitif. Makanya mengapa saya bilang Ramadan itu mengendalikan hawa nafsu? Terus apa tadi? Mengurangi cinta dunia. Yang ketiga apa? Menghapuskan dosa-dosa. Makanya orang takwa itulah orang yang sebenarnya berpikir hakikat yang kita bahas dulu itu. Yang ciri-ciri yang kita bahas semua ini orang-orang takwa semua nih, Pak. Jadi hambatannya Pak, satu tadi hawa nafsu, kedua dunia dan segala macam kenikmatannya, yang ketiga adalah dosa-dosa. Maka mari kita kendalikan hawa nafsu kita, mari kita kurangi cinta dunia kita, mari kita hapus dosa kita dengan memperbanyak istighfar. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat ya. Minggu depan kita akan lanjutkan kaji kita. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Hamdalah dulu. Alhamdulillah alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.